Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, rekan bertukar pikiran serta para hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, saya Aisyah Yurmeda Rahman sebagai pembicara pertama dari tim oposisi akan membawakan sebuah mosi yang sangat amat menarik untuk kita bahas bersama, yaitu Dewan ini menyesalkan transisi OpenAI menuju struktur perusahaan berorientasi profit. Dewan Juri yang terhormat, tim pemerintah hari ini mencoba membangun ketakutan bahwa ketika OpenAI bergerak menuju struktur perusahaan berorientasi profit, maka otomatis dapat mengancam keselamatan publik, dan keselamatan publik akan dikorbankan demi uang. Kami menolak logika tersebut, karena dalam realitanya pertanyaan terbesar dalam perkembangan AI bukanlah bolehkah perusahaan mencari keuntungan semata, melainkan siapa yang memiliki kapasitas untuk membangun AI secara aman, stabil, dan dapat diakses secara luas. Teknologi AI modern bukanlah proyek laboratorium kecil, itu membutuhkan superkomputer, ribuan GPU, pusat data berskala global, dan pengawasan model yang sangat amat mahal. Tanpa pendanaan yang besar dan model bisnis yang berkelanjutan, AI hanya akan dikuasai oleh negara-negara tertentu saja. Kami mendukung transisi OpenAI menuju struktur perusahaan berorientasi profit, karena model tersebut dapat membuat AI lebih hidup, berkelanjutan, dan mempercepat manfaat tersebut untuk dirasakan oleh masyarakat luas dan menciptakan akuntabilitas realistis. Definisi yang akan kita bahas untuk selanjutnya adalah OpenAI. OpenAI adalah perusahaan pengembangan kecerdasan buatan yang awalnya berbentuk non-profit dan beroperasi melalui struktur Public Benefit Corporation atau PBC. Sedangkan Public Benefit Corporation adalah perusahaan profit yang secara hukum tetap memiliki kewajiban memperhatikan kepentingan publik, bukan hanya keuntungan pemegang saham semata. Kami percaya model profit bukanlah ancaman, tetapi syarat agar perkembangan AI itu dapat berjalan secara aman, luas, dan berkelanjutan. Dewan Juri yang terhormat, AI bukanlah sekedar membuat aplikasi biasa. Untuk melatih model AI sebesar itu, maka kita membutuhkan biaya miliaran dolar dan energi listrik yang besar, server global, riset pengembangan, keamanan, pengujian berkali-kali agar hasilnya dapat aman untuk kita gunakan. Masalahnya, model non-profit murni itu memiliki keterbatasan dalam dana dan sulit untuk berkembang secara cepat, serta kebutuhan teknologi itu hanya dapat bergantung pada donatur-donatur saja jika kita memiliki perusahaan non-profit. Akibatnya mereka akan kehilangan kemampuan mengontrol perkembangan AI itu sendiri. Dalam dunia nyata, pilihannya bukanlah profit atau moral, tetapi AI berkembang dengan pendanaan transparan atau AI berkembang diam-diam di tangan pihak yang tidak dapat kita awasi. Kita mau memilih yang mana? Yang transparan atau yang non-transparan? Tentu saja kita memilih yang transparan. Alasan saya menolak mosi ini karena profit itu membuat pengembangan AI lebih berkelanjutan dan realistis. Tim pro mencoba menggambarkan profit seolah otomatis menghasilkan keserakahan. Padahal tanpa profit, riset tidak dapat berjalan, server tidak dapat hidup, dan inovasi tidak dapat berkembang. AI itu membutuhkan investasi jangka panjang yang sangat amat mahal. AI bukanlah teknologi statis biasa, tetapi AI adalah teknologi dinamis yang membutuhkan pendanaan yang sangat amat besar. Dengan model profit justru dapat memperluas manfaat AI bagi masyarakat. Tim pro itu mengatakan bahwa model profit itu dapat menciptakan jurang digital. Kami membantah hal tersebut dengan tegas, karena justru dengan ada pendanaan yang besar, AI dapat diproduksi lebih murah, server dapat diperluas, dan fitur gratis dapat dipertahankan. Teknologi juga dapat menjangkau banyak orang. Jutaan pelajar, guru, UMKM, pekerja kreatif, serta masyarakat biasa sekarang menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Karena ada perusahaan yang mampu membiayai infrastruktur secara besar. Jika OpenAI itu tetap non-profit, maka kapasitas penggunaan itu akan menjadi terbatas, akses akan lambat, fitur-fitur menjadi mahal, dan perkembangan juga akan ikut melambat. Tim pro selalu romantis dengan konsep open source yang penuh. PBC itu membutuhkan atau menciptakan keseimbangan yang paling realistis antara moral dan inovasi. Tim pro itu seolah pilihannya hanyalah non-profit adalah suci atau perusahaan rakus tanpa moral. Padahal PBC itu sifatnya netral. Di sini dia di tengah-tengah, tidak memihak siapapun. Karena secara hukum tetap mengizinkan perusahaan untuk mempertimbangkan kepercayaan publik, dampak sosial, dan kepentingan masyarakat. Mereka memiliki sumber daya untuk benar-benar menjalankan. Karena moral tanpa adanya kapasitas itu hanyalah slogan belaka. Kami lebih memilih perusahaan yang memiliki dana besar tetapi masih memiliki kewajiban sosial daripada organisasi idealis yang akhirnya kalah dan tidak memiliki pengaruh apa-apa dalam perubahan di dunia ini. Investor akan menguasai keputusan. Itulah kalimat yang dikatakan oleh tim pro. Padahal itu tidak sesederhana itu. OpenAI tetap diawasi oleh publik, regulator, media, dan lain sebagainya. Dalam industri teknologi modern, reputasi adalah aset utama. Tetap ada mekanisme kontrol yang nyata, bukan tiba-tiba investor menguasai keputusan perusahaan secara besar-besaran. Dan tim pro juga mengatakan bahwa profit dapat menghilangkan kepentingan publik. Padahal itu salah besar. Dalam AI, kepentingan publik itu justru membutuhkan dana yang lebih besar, sangat besar, untuk mewujudkan berbagai hal seperti
AI yang gratis atau murah, aman, dan stabil, dan itu membutuhkan penelitian, biaya, infrastruktur, serta pengembangan yang sangat besar. Dan profit bukanlah alat untuk mencari uang pribadi, tetapi profit adalah bahan bakar agar teknologi itu bisa berjalan dan dilakukan atau digunakan secara luas. Dampak jika kita memilih transisi AI menjadi profit adalah AI dapat berkembang lebih cepat dan stabil. Masyarakat dapat mengakses teknologi lebih luas, dan pengembangan AI tentu saja lebih aman karena memiliki tim keamanan, dan ada juga pengujian model. Dan dunia ini tidak hanya bergantung pada negara-negara tertentu saja, sehingga perkembangan AI dapat kita lakukan secara transparan dan kita dapat mengetahui perkembangan itu. Bayangkan Dewan Juri yang terhormat, jika seorang pelajar di daerah terpencil itu tidak memiliki akses guru privat karena mahal, tidak memiliki kursus, dan sumber belajarnya itu terbatas. Dan hari ini dia bisa belajar, mencari ide, serta paham pelajaran menggunakan AI, menggunakan hal yang sangat sederhana, yaitu AI. Siapa yang membiayai semua infrastruktur itu? Padahal mahal. AI itu membutuhkan miliaran dolar untuk server, riset, keamanan, dan pengembangan. Maka dengan model profit yang lebih kuat, AI dapat terus berkembang dan dapat digunakan oleh masyarakat secara luas. Tim Pro menjual ketakutan bahwa profit akan merusak moral, tetapi mereka lupa bahwa tanpa sumber daya, moral itu tidak dapat berjalan. Teknologi ini membutuhkan pendanaan, stabilitas, dan pengembangan jangka panjang. Karena itu, kami dengan tegas menolak mosi Dewan ini menyesalkan transisi OpenAI menuju struktur perusahaan berorientasi profit. Karena kami dengan tegas mendukung transisi OpenAI menuju struktur perusahaan berorientasi profit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.